Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab adab dan akhlak yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu. Kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan dalam babus sabar, bab tentang kesabaran. Dan kita akan membahas hadis yang ke-53 dalam bab ini. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin saat membawakan hadis yang ke-53 ini, wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, dari Abu Ibrahim, bapaknya Ibrahim. Ini namanya kunyah, nama sapaan, bukan nama asli ya. Nama aslinya Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada beliau dan ayahnya. Karena beliau dan ayahnya adalah sahabat, maka kita doakan radhiyallahu anhuma. Anhuma artinya bagi keduanya. Semoga Allah ridho bagi keduanya, kepada keduanya. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa, pada sebagian hari-hari beliau yang di dalamnya beliau menjumpai musuh, artinya di hari-hari jihadnya beliau ya. Iya. Intadhara hatta idza malatis syamsu, beliau menunggu sampai apabila matahari telah tergelincir. Qama fihim, maka beliau berdiri di tengah mereka. Faqala, seraya beliau bersabda, ya ayuhan nasu la tatamannau liqa'al aduwi, wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengangan-angankan perjumpaan dengan musuh. Artinya jangan cari-cari musuh. Ya. Was'alullaha al-afiyah, dan mohonlah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, apabila kalian menjumpai mereka, yakni musuh itu, fasbiru, maka bersabarlah kalian. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyufi, dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah bayangan pedang-pedang. Ya, berada di panahnya di bawah bayangan pedang-pedang.
Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni berdoa, Allahumma munzilal kitabi, ya Allah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran ya, wa mujriyas sahabi, yang menjalankan awan-awan, wa hazimal ahzabi, yang mengalahkan ya pasukan-pasukan, ihzimhum wansurna alaihim, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, yakni antara Al-Bukhari dan Muslim. Artinya hadisnya sahih ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan hadis yang paling sahih ketika dikatakan muttafaqun alaih, disepakati atasnya, yakni antara Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian lafaz hadis yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Dan seperti biasanya metode yang kita gunakan setelah kita bacakan lafaz hadisnya, maka kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini untuk kita kaji lebih mendalam lagi insyaallah taala. Pertama kita akan jelaskan biografi ringkas bagi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dalam hal ini adalah sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Kemudian yang kedua kita akan berikan syarah dan penjelasan bagi hadis ini supaya kita mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari sabdanya ini. Kemudian yang ketiga kita akan sebutkan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan ulama hadis. Yang keempat dan terakhir kita akan nukilkan sejumlah faidah dari hadis ini melalui kalamnya para ulama kita insyaallah taala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini. Kata Nawawi rahimahullahu taala saat membawakan hadis yang ke-53 ini, wa an Abi Ibrahim, dari Abu Ibrahim. Ini namanya kunyah, bapaknya Ibrahim. Kemungkinan beliau punya anak namanya Ibrahim, sehingga disapa dengan ya Abu Ibrahim, bapaknya Ibrahim. Ini sunnah dari Nabi SAW. Oleh karena itu para sahabat masing-masing di antara mereka punya kunyah. Ya, punya kunyah. Abu Bakar itu kunyah, bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi ada sejumlah sahabat yang dikenal dengan kunyahnya seperti Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Abu Musa al-Ash'ari, nama aslinya adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abu Sa'id al-Khudri, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Umamah al-Bahili, nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan al-Bahili. Ini sunnah. Kalau perempuan dia dikasih kata ummu, misalnya dia punya anak Ibrahim, anak pertamanya Ibrahim, maka dia dipanggil dengan ummu Ibrahim, ibunya Ibrahim. Itu namanya kunyah. Dan setiap muslim itu hendaknya punya kunyah. Ya, punya kunyah. Walaupun kita belum punya anak, boleh bagi kita untuk berkunyah. Seperti Aisyah, beliau tidak punya anak, tapi beliau disapa dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ya, boleh kita berkunyah, ya, ambil kunyah, bikin kunyah, kita pakai sampai kita meninggal dunia. Gunakan itu ya. Taib, termasuk Nabi kita Muhammad SAW itu punya kunyah Abul Qasim, dikenal dengan Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim, karena beliau punya anak laki-laki namanya Al-Qasim. Ya. Taib. Nama aslinya sahabat ini, Abu Ibrahim ini adalah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami. Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami.
berasal dari Bani Aslam. Taib disebutkan oleh sebagian di antara ulama kita nasabnya beliau secara lengkap. Sini saya nukilkan dari Abul Hajjaj Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal pada jilid 14 halaman 317. Kata beliau menyebutkan namanya secara lengkap Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa, nama aslinya Abu Aufa Al-Qamah. Ya, Abdullah bin Abi Aufa Al-Qamah bin Khalid bin Al-Harith bin Abi Usaid bin Rifa'ah bin Tha'laba bin Hawazin bin Aslam bin Afsa bin Haritha Al-Aslami. Ini orang Arab ya, kelebihannya mereka jaga nasabnya. Mereka hafal, mereka tulis. Sampai kakeknya yang keberapa ini beliau ya masih bisa dilacak sampai kakeknya yang keberapa tadi ini ya. Mungkin ada 10 orang kakeknya ke atas, itu masih bisa mereka lacak ya. Kalau kita di Indonesia ini mungkin kakek kita ada yang tidak tahu nama kakeknya. Coba angkat tangan yang tidak tahu. Yang tidak tahu nama kakeknya. Ada yang tidak tahu? Coba angkat tangan. Iya. Ini yang bukti bagi apa yang saya katakan ya. Kadang kita orang Indonesia kurang menjaga nasabnya sampai kakeknya dia tidak tahu. Nanti pulang tolong tanya ya ibu ya, bapak ya. Orang Islam harus begitu ya, punya perhatian dengan nasab. Taib. Sahabat Abdullah bin Abi Aufa ini, beliau dan ayahnya adalah sahabat. Dan juga beliau punya saudara namanya Zaid bin Abi Aufa. Zaid bin Abi Aufa. Jadi mereka ini berasal dari keluarga sahabat. Ya. Keluarga sahabat. Dan tampaknya beliau ini termasuk sahabat yang tinggal di kota Madinah. Karena dari nasabnya kita lihat bahwasanya dia bukan berasal dari Quraisy yang merupakan penduduk asli kota Mekah, tapi berasal dari Bani Aslam yang sebagian di antara mereka yang tinggal di kota Madinah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala ketika membawakan biografinya sahabat Abdullah bin Abi Aufa Al-Aslami radhiyallahu an menyebutkan bahwasanya beliau ini berasal dari negeri Kufah atau mungkin pernah tinggal di negeri Kufah. Termasuk sahabat yang menghadiri Bai'atur Ridwan. Kata beliau di sini min ahli Bai'atir Ridwan. Termasuk dari kalangan sahabat yang mengikuti Bai'atir Ridwan. Ini bai'at yang terjadi ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Jadi saat itu Nabi SAW ingin melaksanakan ibadah umrah. Ya. Tapi kemudian dihalangi oleh orang-orang Quraisy, dihadang di suatu tempat namanya Al-Hudaybiyah. Ya. Singgahlah mereka di sana. Kemudian terjadi negosiasi antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin dengan mengutus sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berangkat ke kota Mekah untuk melakukan negosiasi dengan para pemimpin Quraisy di kota Mekah, tapi ternyata tersebar berita setelah itu bahwasanya Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya di sebuah pohon namanya pohon Ridwan ya, Syajaratul Ridwan ya. Dan mereka pun akhirnya dibaiat oleh Nabi SAW untuk menuntut balas atas kematiannya sahabat Utsman bin Affan. Ya. Dan sahabat yang hadir dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Bai'atur Ridwan ini seperti kata Nabi SAW, antumul yauma khairu ahlil ardi. Kalian pada hari ini adalah sebaik-baik penduduk bumi. Ya. Setelah itu ternyata berita ini tidak benar.
ya tidak benar. Dan setelah itu datanglah orang-orang Quraisy, terjadi padanya perjanjian Hudaybiyah yang kelihatannya merugikan Nabi SAW dan para sahabat, ya. Tapi kemudian ada hikmah di balik itu semua, ternyata itu adalah kemenangan yang Allah tunda bagi Nabi SAW dan para sahabat. Beliau hadir ketika itu. Taib. Kemudian juga disebutkan di sini oleh seorang ulama yang bernama Mughlatai Al-Hanafi di dalam kitabnya Ikmalu Tahdhibil Kamal, Ikmalu Tahdhibil Kamal pada jilid 7 halaman 247, kata beliau, wa fi kitabi Abi Umar, di dalam kitabnya Abu Umar yakni Ibnu Abdil Bar, tampaknya ini adalah kitab judulnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Katanya, kata Ibnu Abdil Bar dalam kitab itu, Syahidal Hudaybiyata wa Khaybar wa ma ba'daha. Sahabat Abdullah bin Abi Aufa ini menghadiri perjanjian Hudaybiyah, perang Khaybar, wa ma ba'dahuma, dan semua peperangan yang ada setelah kedua peristiwa ini. Artinya beliau ini termasuk di antara sahabat yang betul-betul ya sudah membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ya rela mengorbankan harta benda dan bahkan nyawanya semata-mata untuk memperjuangkan agama Allah, membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, setelah itu Mughlatai Al-Hanafi rahimahullah menyebutkan juga, wa fi kitab Abi Isa Tirmidzi, di dalam kitabnya Abu Isa Tirmidzi, penulis Sunan ya, Sunan Tirmidzi, kata Tirmidzi dalam kitab itu, goza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sitta gozawatin. Sahabat Abdullah bin Abi Aufa ini telah melakukan perang ya, jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 6 kali peperangan. Sebutkan ya. Cuma beliau tidak sebutkan ya perang apa saja yang dihadiri oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Kemudian ada sebagian di antara ulama kita bernama Al-Askari menyebutkan gosa sab'a gosawatin. Beliau ini mengikuti perang ya, yakni bersama Rasulullah SAW sebanyak 7 kali perang. Ya. Taib. Ada juga yang menyebutkan seperti Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqatul Kubra, bahwasanya beliau ini mengikuti bersama Nabi SAW ya perang Bani Nadir, ya perang Bani Nadir. Mereka ini yang berkhianat, ingin membunuh Nabi SAW. Mereka undang Nabi ke rumahnya, rumah salah seorang di antara mereka, baru mereka dari atas loteng rumah mereka ingin menimpakan batu kepada Nabi SAW. Tapi kemudian datang Jibril mengabarkan kepada Nabi SAW, tidak jadi beliau masuk ke rumah orang Yahudi itu, pulang ke kota Madinah, menyiapkan pasukan, kemudian menyerang Bani Nadir. Ya, ini peristiwanya ya, Bani Nadir ini. Perang Bani Nadir. Kemudian juga beliau katanya mengikuti perang Khandaq. Ya, perang Bani Quraidah. Jadi ada 3 peperangan yang disebutkan di sini. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sahabat Abdullah bin Abi Aufa setelah menghabiskan umurnya di jalan Allah, dalam berjihad, di dalam menyebarkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau meninggal dunia pada tahun 87 Hijriah. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitabnya Masyahiru Ulama'il Amsar pada halaman 83. Dan beliau tambahkan di sini bahwasanya sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling terakhir meninggal dunia di negeri Kufah. Jadi setelah meninggalnya Nabi, beliau tinggal di Kufah. Di sanalah beliau meninggal dunia pada tahun 87 Hijriah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian ya lafaz biografi singkat bagi sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Kita kembali ke redaksi hadis ini. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamih,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hari-harinya, yakni hari-hari jihadnya beliau, allati laqiya fiha al-aduwa, yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai musuh. Intadhara hatta idza malatis syamsu qama fihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu, yakni menunggu waktu, ya. Tidak langsung kemudian berangkat, hatta idza malatis syamsu, sampai ketika matahari telah tergelincir, yakni selesai dari sholat duhur, ya. Bahkan mungkin ya hampir asar, qama fihim, maka beliau pun berdiri di tengah-tengah mereka. yakni di tengah para sahabat, para pasukan yang ikut jihad. Ya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni kepada para sahabatnya, memberikan aba-aba, memberikan nasihat kepada mereka. Ini sunnah ya bagi seorang panglima perang, sebelum berangkat memberikan aba-aba, memberikan pesan-pesan yang terkait dengan apanya jihad. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al aduwi. Janganlah kalian mengangan-angankan perjumpaan dengan musuh. Musuh yang dimaksud di sini jamaah sekalian, pertama tentunya adalah orang-orang kafir yang akan diperangi oleh kaum muslimin. Ya. Jadi seorang muslim jangan mengangan-angankan ingin berjumpa dengan musuh. Tapi kalau ada musuh yang datang, musuh yang ingin menyerang kaum muslimin, maka hendaknya kita melakukan perlawanan. Justru kita diharapkan untuk kepadanya mengangan-angankan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini merupakan prinsip kaum muslimin ya, para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau mencari gara-gara, tidak mau cari musuh. Tapi kalau musuh itu datang, mereka melakukan perlawanan. Jangan coba-coba. Nah, ini harus menjadi prinsip kita. Jangan kita ini sombong, sok ya hebat, ya. Tapi hendaknya kita ini menjadi orang-orang yang tawadu, ya. Tapi ketika ada musuh ingin menyerang kita, kita kaum muslimin jangan lari, bahkan kita harus bersabar menghadapi musuh tersebut. Bahkan kita harus berangan-angan ingin mati syahid. Tapi bukan berarti kita bom bunuh diri ya, atau mati konyol ya, tidak melakukan perlawanan, pasang badan begini, tidak, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya kita melakukan perlawanan jihad, walaupun sampai kita mati dengan ya segala usaha yang kita lakukan. Ya, kalau kita mati insyaallah taala kita mati dalam keadaan syahid insyaallah taala. Ya. Ini kemudian juga di sini ada satu hal yang perlu saya ingatkan, yaitu mencari musuh, termasuk musuh di sini adalah syaitan, jin ya. Ini kan ada sebagian orang di zaman kita ini cari jin, cari syaitan, cari hantu ya, sampai dijadikan acara di televisi. Itu tidak boleh itu kesombongan itu. Ya, saya tidak tahu apa nama acaranya kalau di televisi. Cuma saya dikabari orang ya, katanya ada ustadz di televisi itu ya, acara cari hantu ya, cari syaitan. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, was'alullaha al-afiyah. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan. Jadi kita di dalam jihad selalu berusaha untuk selamat. Jangan kita masuk dalam perang kemudian mau mati begitu saja, mati konyol, tidak. Ya, seorang muslim dalam jihad tidak boleh dia bunuh diri, pasang badan misalnya ya, atau bawa bom di badannya kemudian dia ledakkan di tengah-tengah musuh. Jangan ya. Kita berjihad, kita berusaha untuk hidup terus. Karena boleh jadi hidupnya kita di dunia ini semakin banyak amalan-amalan soleh dan keutamaan yang kita dapatkan. Ya.
Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kata Nabi SAW, apabila kalian menjumpai mereka maka bersabarlah kalian. Sabar. Jangan jadi orang yang penakut. Jadi seorang yang jaban. Ya, pengecut, lari. Sabar menghadapi musuh. Ya. Wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyufi, dan ketahuilah, yakinilah bahwasanya surga ada di bawah bayang-bayang pedang. Artinya seorang ketika dia berjihad kemudian ditakdirkan mati, ya, takdirkan mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya dia akan mendapatkan derajat mati syahid. Ya. Dan dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita camkan di dalam hati kita ketika kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi berjihad bukan karena disuruh, tapi karena kita ingin mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada seorang sahabat yang bernama Handalah yang digelari dengan Ghusilul Malaikah, orang yang dimandikan jenazahnya oleh malaikat. Beliau habis pengantin, ya, pengantin baru ini. Sementara beliau makan kurma, tiba-tiba lewat pasukan kaum muslimin. Ya, pasukan kaum muslim lewat, berangkat. Diberitahukanlah kepadanya bahwasanya ini pasukannya Rasulullah SAW mau berangkat. Kamu tidak ikut. Di sana ada surga. Akhirnya dia lemparkan, ya, keluarkan kurma dari mulutnya, kemudian dia tinggalkan makanannya, istrinya, rumahnya, kampung halamannya, dia mengikuti pasukan kaum muslimin. Ketika dia meninggal, jenazahnya seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW, dimandikan jenazahnya oleh para malaikat. Ya. Tapi karena waktu sudah masuk, maka kita adani dulu, kemudian kita lanjutkan setelah adan insyaallah. Taib. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu, ya, jadi Nabi SAW, ya, setelah itu berdoa, setelah mengucapkan, ya, kalimat yang seperti ini. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW bersabda, yakni berdoa, Allahumma munzilal kitabi. Ya Allah, yang menurunkan Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini, kalau alif lamnya dimaksud di sini alif lam al-ahdiyah, maka yang dimaksud dengan Alkitab di sini Al-Qur'an. Tapi kalau yang dimaksud dengan alif lam di sini adalah alif lam al-istighraqiyah, ini yang belajar usul fikih, ya. Nanti kalian belajar usul, ya, yang baru belum pernah belajar usul, nanti ada istilah alif lam al-istighraqiyah, alif lam universal, memberikan faedah umum. Maka yang dimaksud dengan Alkitab di sini semua kitab yang pernah Allah turunkan. Ya. Jadi ada dua kemungkinan di sini, yang dimaksud Alkitab, Al-Qur'an secara khusus, ataukah yang kedua Alkitab yang dimaksud di sini adalah semua kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Taib. Ya Allah yang menurunkan Alkitab, wa mujriyas sahabi, yang menjalankan awan-awan, yang menggerakkan awan-awan. Jadi yang menggerakkan awan, yang mengatur awan itu adalah Allah, bukan pawang hujan. Ya. Kalau orang Bugis bilang papanini bosi, bukan. Yang menjalankan awan itu Allah. Jadi tidak ada orang bisa belokkan itu awan kecuali Allah, ya. Ini kan ada semacam keyakinan kita di Sulawesi ini, kalau mau menikah, ya, datang ke pawang hujan, minta supaya awannya itu dibelokkan atau dialihkan ke tempat yang lain. Orang Bugis bilang napanini, ya,
Dia mau belokkan ke tempat yang lain ya. Nah, ini kesombongan ya. Tidak ada yang bisa menggerakkan awan ini kecuali Allah. Ya. Ya. Termasuk ini di waktu balap Mandalika ya. Saya baca di koran ada pawang hujan namanya Rara ya. Nah, ini orang kurang kerjaan ini. Ya. Kurang kerjaan. Wahazimal ahzami, yang mengalahkan ya pasukan-pasukan. Ihzimhum wansurna alaihim, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka. Ini merupakan salah satu zikir yang harus kita perbanyak ketika kita mengikuti perang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang kita ingat, yang kita pikirkan ya kebesaran musuh, banyaknya jumlah mereka, tapi yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Ya. Kalau musuh yang kita ingat, pasti kita akan gentar dan ketakutan. Tapi kalau Allah yang kita ingat, insya Allah akan lahir ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, disepakati atasnya, yakni antara Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari meriwayatkannya dalam sahihnya, bisa dilihat pada nomor hadis 2965. Muslim dalam sahihnya pada nomor hadis yang ke 1742. Yang berikutnya Abu Daud dalam sunannya pada nomor hadis yang ke 2631. Dan masih ada lagi yang ikut meriwayatkan hadis ini, cuma tidak sempat kita sebutkan karena sempitnya waktu ya. Tadi terlambat mogok ya, macet. Ya, begitulah Makassar ya. Banyak kendaraan. Taib, yang terakhir, poin yang terakhir kita akan menukilkan di sini ya fawaid ya, fawaidul hadis. Di antara faedahnya di sini apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Minhaj. Al-Minhaj ini syarah bagi Sahih Muslim ya. Al-Minhaj syarhu Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Itu nama lengkapnya ya. Cuma kadang disingkat Al-Minhaj. Ya, pada jilid 12 halaman 45 kata beliau, innama naha an tamanni liqa'il adui. Hanyalah Nabi SAW melarang dari mengangan-angankan perjumpaan dengan musuh. Lima fihi min suratil i'jabi, karena sesuatu yang terdapat di dalam hal itu berupa bentuk i'jab, ya, bangga diri, rasa hebat, ya, wal ittikali ala nafsi, dan bersandar kepada diri, pada diri sendiri, tidak bersandar kepada Allah. Tidak boleh kita begitu ya, itu kesombongan. Wal wuthuqi bil quwwati, dan percaya terhadap kekuatan diri. Wa huwa nau'u bagyin, dan ini termasuk ya jenis bagyin, sikap melampaui batas. Tidak boleh kita bersikap seperti itu ya, cari-cari musuh ya. Termasuk juga sebagian orang ini belajar silat, belajar karate ini ya. Nah, supaya setelah itu dia cari gara-gara, cari musuh di jalanan, di mana-mana ya. Iya, dia undang orang, naudzubillah. Itu tidak boleh ya. Taib. Kemudian faidah yang berikutnya masih dari An-Nawawi dalam kitabnya yang sama tadi, Al-Minhaj, jilid 12 halaman 46, kata beliau, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa idza laqitumuhum fasbiru, apabila kalian menjumpai mereka yakni musuh maka bersabarlah. Kata beliau memberikan faidah dari hadis ini, fa hadza hathun 'ala sabri bil qitali. Ini kata beliau merupakan anjuran untuk bersabar di dalam perang. Ya.
di dalam perang. Wa huwa akadu arkanihi, dan kesabaran ini, kesabaran dalam perang ini termasuk sekuat-kuatnya rukun jihad, rukun perang. Artinya dia paling pokok ya, rukun jihad, rukun perang ya, yaitu bersabar dalam perang. Jadi ada rukun-rukun ya jihad yang disebutkan oleh para ulama kita, diantaranya ini adalah as-sabru fil qital, ya bersabar dalam perang. Jangan ya jadi penakut. Ya baru lihat musuh dari kejauhan dia sudah mau lari. Ya seperti para munafikin ini ya, mereka itu orang-orang penakut. Faedah yang berikutnya masih dari An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Minhaj jilid 12 halaman 46. Ketika beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang sebab kenapa Nabi SAW itu berangkat perang setelah tergelincirnya matahari. Ketika cuaca sudah mulai agak sejuk ya, matahari sudah mulai ya tergelincir. Kata beliau, qaulal ulama'u, para ulama berkata, sababuhu, sebabnya adalah annahu amkanu lil qitali, bahwa hal itu termasuk amkanu, sesuatu yang lebih amkan, sesuatu yang lebih memungkinkan ya, lebih memudahkan lil qitali, bagi perang. Artinya situ paling enak orang perang. Paham ya? Fa innahu waqtu hububir riyahi wa nasyatin nufusi. Karena itu merupakan waktu bertiupnya angin dan semangatnya jiwa manusia. Dan semangatnya jiwa manusia. Siang hari, apalagi kalau sudah makan ya, sudah ada kekuatan ya. Wa kullama tala isdadu nasyatan wa ikdaman ala aduhim. Semakin ya waktu itu panjang ya, bertambah, maka bertambah pula semangat mereka dan keberanian mereka menghadapi musuh mereka. Ada orang kalau berangkat dalam keadaan semangat kan pasti dia ya semangatnya ya luar biasa ya. Ya cuaca juga agak bersahabat ya. Istilah orangnya bersahabat. Ya, kemudian juga tenaga ya, kekuatan masih ini ya. Beda kalau kita berperang ya di waktu malam, belum lagi gelap misalnya ya. Kita tidak tahu di depan ini jurang atau bukan. Ya. Baik. Kemudian ya faedah yang berikutnya masih dari An-Nawawi rahimahullah, ketika beliau mengambil faedah dari doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam jihad yang disebutkan dalam hadis ini. Kata beliau dalam kitabnya Al-Minhaj jilid 12 halaman 47 ya, kata beliau, fihi istihbabud du'ai 'indal liqa'i. Di dalam hadis ini atau doa ini terdapat anjuran berdoa ketika berjumpa dengan musuh. Ya. Anjuran berdoa ketika berjumpa dengan musuh. Wal istinsaru, dan juga wal istinsari, dan juga meminta pertolongan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, kemenangan ya. Karena kita ini tidak tahu kita ini menang atau tidak. Ya, walaupun jumlah kita banyak, persenjataan kita hebat, lengkap, kemenangan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya kita nukilkan dari Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah. Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mufhim lima ashkala min talkhisi kitab Muslim. Al-Mufhim
lima ashkala min talkhisi kitab Muslim. Ini syarah bagi Muslim ya, Sahih Muslim, tapi ringkasannya. Abu Abbas Al-Qurtubi berkata pada jilid 11 halaman 57 ketika beliau mengomentari atau mengambil faidah dari doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Kata beliau, wa qauluhu, doanya Nabi SAW ini dalilun ala jawasis saja'ih, merupakan dalil tentang bolehnya bersajak fid du'ai, di dalam doa. Idza lam yatakallaf, apabila dia tidak memaksakan diri. Artinya tidak membebani diri ya. Doanya mengalir begitu saja. Dia tidak bikin-bikin, tapi memang keluar ya, mengalir begitu saja. Boleh. Seperti ini doa yang dicapkan oleh Nabi SAW. Diakhiri semua dengan ba, huruf ba. Allahumma munzilal kitab, wa mujriyas sahab, wa hazimal ahzab. Semuanya diakhiri dengan ba. Itu namanya sajak. Ya, boleh. Tapi dengan syarat tidak ada takalluf atau sikap memaksakan diri di dalamnya. Taib. Kemudian ya, faidah yang lainnya, masih dari Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah. Ada Syekh? Adakah? Beliau biasa jadi imam? Oh iya. Mudah-mudahan kalau beliau sudah ada yang kode saya supaya saya hentikan. Ya. Faedah yang berikutnya masih dari Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mufhim ini, Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim ini, jilid 11 halaman 58, ketika beliau memetik faedah dari sabda Nabi, al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Ya, yakni di dalam perang jihad, ya. Kata beliau, fa innahu ustufida minhu, sesungguhnya diambil faedah dari kalimat ini, ma'awijasatihi, seiring dengan pendeknya, ringkasnya kalimat ini, diambil faedah apa? Al-haddu 'alal jihad, dorongan untuk berjihad. Wal ikhbari bis-sawabi 'alaih, dan pengabaran tentang pahala atasnya. Pahalanya apa? Surga. Sudah dijamin masuk surga, insya Allah. Paham ya? Tapi dengan syarat tidak boleh dia musyrik, ya, atau melakukan kekafiran lalu mati di atas kekafirannya. Tapi kalau dia muslim, walaupun ada dosa besarnya, insya Allah taala dia masuk dalam janji yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Ya. Taib. Jadi ini apanya ya, dorongan untuk berjihad dan pengabaran tentang ya pahala atasnya. Wal haddu ala muqarabatil aduwi, dan juga dorongan untuk mendekati musuh. yakni mendatangi ya, mendekati mereka, mendatangi. Wasti'mali suyufi wal i'timadi 'alaiha, menggunakan pedang-pedang dan bertumpu padanya, ya artinya dia gunakan pedang itu. Baik, wajtima'il muqatilina hina sahfi, serta berkumpulnya para pasukan perang ketika berkecamuknya perang. Ya, karena dikatakan di bawah bayang-bayang suyuf. Suyuf itu pedang, jamak dari kata saif, ya. Artinya suyuf, pedang-pedangnya para pasukan kaum muslimin. Tandanya kaum muslimin dalam perang itu harus berkumpul bersatu, ya. Baik. Tapi ini salah satu ya metode perang, bukan menjadi satu-satunya, salah satu. Kita kumpul ya supaya musuh gentar. Tapi kalau di sebagian waktu ada saatnya kita ya harus berpencar, ya kita berpencarlah. Jangan juga dipahami secara ini ya. Ya tergantung dari situasi dan kondisi ya.
Tapi kaum muslimin ketika berangkat perang ya tentunya dianjurkan untuk berkumpul bersama-sama berangkat ya. Taib. Faedah berikutnya kita nukilkan di sini dari Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau berkata di dalam kitabnya yang berjudul Kashful Mushkil pada jilid 3 halaman 429 kata beliau, "I'lam anna tamanniya liqa al-adui." Ketahuilah bahwasanya berangan-angan untuk berjumpa dengan musuh yatadammanu amrain. Ini mengandung dua perkara. Mengandung dua perkara sampai dilarang ya. Kenapa kita dilarang? Ahaduhuma, yang pertama kata beliau, istida'aul bala'i. Mengundang bala. Cari gara-gara kalau istilah kita di sini ya. Jadi tidak boleh seorang muslim itu cari bala gara-gara musibah ya, tidak boleh. Tapi kalau musibah itu turun, ya kita sabar. Wathani, yang kedua adalah iddi'a'us sabri. Ya, mengklaim kesabaran. Jadi dia klaim dirinya bisa bersabar. Pak, saya bisa sabar, saya bisa kalahkan musuh itu. Tidak boleh seperti itu. Ya, ya. Siapa yang beritahu kita bagaimana situasi, kondisi perang? Boleh jadi kita ditangkap, kemudian disiksa habis-habisan ya, dicincang atau disalib ya. Tidak ada yang tahu. Masih sabar ya. Belum datang Syekh ya. Taib. Saya cari dulu supaya tidak berulang faedahnya. Karena saya punya kitab syarah Riyadhus Shalihin. Ya. Ini saya syarah sendiri dan syarahnya ini saya nukilkan, kadang ada yang berulang faedahnya. Makanya saya langkah-langkai ya. Jadi saya nukilkan, kumpulkan dari berbagai kitab, ya. Ya, dari berbagai kitab. Ya. Mudah-mudahan nanti jilid 1 mau dicetak insyaallah taala. Mudah-mudahan ya. Jilid 1, satu jilid itu 25 hadis, ya. Per 25 hadis. Jilid 1 sekitar mungkin ada 400 atau 500 halaman gitu. Nanti santri yang mau dapat faedah yang kalian tidak dapatkan karena ada yang baru datang, nanti bisa beli kitabnya itu. Iya. Taib. Faedah yang berikutnya kita nukilkan di sini dari seorang ulama kita yang bernama Ibnul Hajj, ya, Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahullahu taala. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Madkhal pada jilid 3 halaman 23, kata beliau, fasya'nul mukallafi, urusan seorang mukallaf itu adalah imtithalul adabi, merealisasikan adab, bitarkid da'awa, dengan meninggalkan klaim. Jadi jangan kita ini klaim diri kita hebat, ya, pemberani, ya, penyabar menghadapi musuh sampai cari-cari musuh, ya. Jangan. Itu bukan sifatnya seorang mukmin. Wa ghairiha, dan selainnya, hatta idza ta'ayyana alaihi al-amru, sampai apabila terharuskan baginya sebuah perkara, ista'ana bi rabbih ta'ala, maka dia minta pertolongan kepada Rabbnya, Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala.
Artinya kita jangan cari gara-gara. Tapi kalau ada suatu perkara mendatangi kita, berhadapan dengan kita, harus kita hadapi, maka hendaknya kita dalam menghadapi hal itu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apa ke depannya, bagaimana kondisi keadaan di ke depannya, minta pertolongan kepada Allah. Makanya kita diperintah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk ya, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Salah satu ibadah adalah jihad. Ya, kita tidak tahu apa ke depannya. Ya. Taib. Wamtathala amrahu mubtagiyan bidzalika mardatih. Dan mewujudkan ya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mencari dengannya keridhaan Allah. Kita diperhadapkan dengan jihad, hadapi jihad itu sambil minta pertolongan kepada Allah. Ya. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah berupa jihad, kita jalani. Jangan kita lari. Ya. Baik. Mungkin kita cukupkan ya. Sampai di sini dulu karena mungkin ya ada yang belum makan ya. Termasuk juga Ustadz ya. Suara saya sudah mulai low ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di dalamnya ada ya nasihat dan faedah bagi kita untuk kita amalkan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan pertolongan dan taufiknya bagi kita semua, agar kita senantiasa berada di atas kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.